Jadi berani itu erat kaitannya dengan pengetahuan, erat kaitannya dengan pemahaman gitu ya. Di waktu-waktu sebelumnya gitu ya, ketika mungkin pemahamannya cukup memadai gitu ya, biasanya muncul keberanian ya, seperti saya contohkan. Kita melihat ada orang-orang yang belum berani gitu ya, takut untuk memulai bisnis ya, jangan buru-buru menilai, jangan buru-buru menjat, wah dia penakut, wah dia pengecut gitu ya, enggak gitu ya. Kita tanyakan dulu kenapa gitu ya, kenapa ya kok nggak berani, kok masih nggak mulai-mulai bisnisnya gitu ya. Ya tanyakan, mungkin saja dia pernah ada pengalaman traumatis, pernah ditipu, misalkan pernah rugi dalam jumlah yang sangat besar, padahal misalkan uangnya itu dikumpulkan dari hasil bekerja selama bertahun-tahun kan gitu ya. Ya wajar kalau kemudian bayangan-bayangan tentang keterpurukan, tentang kegagalan itu akan muncul gitu ketika dia mau untuk mulai bisnis gitu. Sebelumnya pernah ada pengalaman rugi sampai puluhan juta atau ratusan juta misalkan ya. Ya sudah, sekarang kalau mau mulai bisnis ya mulailah dengan modal seadanya gitu ya. Jangan pakai modal yang gede-gede dulu lah gitu ya, sambil hitung-hitung latihan gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, oke, saya pikir itu bisa teman-teman pahami ya. Nah, terus bagaimana dengan nekat gitu ya? Kira-kira apa bedanya dengan nekat gitu ya? Nah, kita coba kupas istilah yang satu ini ya. Bagaimana dengan nekat? Apa yang dimaksud dengan nekat? Kalau kita coba pahami dari pengertian dasarnya yang saya coba ambil dari KBBI, nekat adalah terlalu berani justru. Nekat itu terlalu berani, tidak memperhitungkan banyak hal gitu, tidak berpikiran panjang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, coba teman-teman cari tahu sendirilah istilah dasarnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman kalau yang dimaksud dengan nekat. Nah, kalau kita misalkan coba hubungkan dengan contoh-contoh kasus yang sering kita dengar gitu ya, seperti di berita-berita gitu. Nah, seringkali istilah nekat itu dilekatkan dengan sesuatu yang agak negatif ya, biarpun tidak selalu ya sebenarnya. Nah, tapi ini untuk menunjukkan mungkin perbedaan ya dengan istilah berani itu sendiri gitu. Nah, misal contoh, ada pemuda yang nekat buat bunuh diri karena diputusin sama pacarnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Atau contoh lain misalkan, karena dilarang orang tuanya untuk menjalin hubungan dengan pacarnya yang pengangguran, si gadis nekat buat kawin lari sama pacarnya yang pengangguran itu gitu. Nah, itu contoh-contoh ya gitu. Sebenarnya pakai istilah berani juga bisa, tapi kayaknya akan lebih pas gitu ya dengan istilah nekat gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus apa yang bisa kita ambil dari pengertian itu? Nah, sebenarnya kalau kita coba dalami ya, nah di situ ada yang namanya aspek emosional gitu, ada aspek sisi maksain lah gitu. Sisi maksain dari istilah nekat itu sendiri. Nah, jadi kalau misalkan disandingkan dengan berani, sebenarnya menurut saya agak kurang pas juga ya. Biarpun terkadang dalam prakteknya ya seringkali dicampur-campur ya, berani nekat. Padahal sebenarnya sekilas hampir mirip, tapi kalau menurut saya ada perbedaan juga gitu. Kalau tadi ya, keberanian itu bisa muncul ya seiring dengan pemahaman, seiring dengan pengetahuan gitu. Orang akan semakin berani manakala dia semakin tahu atau semakin paham tentang apa yang akan dihadapinya gitu. Nah, sementara orang nekat itu ya biarpun tahu atau tidak, biarpun paham atau tidak, tapi ya langsung saja gitu. Ya langsung menerjang gitu, langsung dihadapi kan seperti itu gitu. Nah, terus bagaimana dengan bisnis gitu? Apakah bisnis itu
boleh kalau misalkan kita menjalaninya dengan modal nekat gitu. Nah, menurut saya, ya ini sekali lagi pendapat ya. Ya menurut saya memang bisnis itu kita harus berani. Ya tentu berani dengan landasan ada pengetahuan gitu, ada pemahaman tentang apa yang akan kita hadapi. Tapi diharapkan jangan nekat gitu. Jangan nekat untuk memulai bisnis atau untuk mengambil suatu keputusan di dalam bisnis gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kira-kira bagaimana? Kan misalkan ada yang berpendapat, loh di dalam bisnis itu kan dunianya sangat kompleks gitu. Jadi tidak semua hal bisa kita persiapkan, tidak semua hal bisa kita prediksi, tidak semua hal juga bisa kita rencanakan gitu. Ada hal-hal yang mungkin masih belum diketahui gitu di dalam bisnis, sehingga perlu kiranya kita untuk terjun langsung gitu, supaya ya kita sambil memahami gitu, sambil mempelajari, sambil bisa memecahkan masalah tersebut. Kan mungkin ada pendapat yang seperti itu ya gitu. Nah, tapi bagaimana kira-kira kita menanggapinya gitu? Nah, oke teman-teman, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan ya gitu anggapan yang seperti itu gitu ya, bahwa memang benar gitu ya. Saya juga sepakat bahwa di dalam bisnis itu akan banyak hal-hal yang tidak bisa 100% kita prediksi gitu. Tidak bisa 100% kita tuangkan dalam rencana kita ya gitu. Karena saking kompleksnya gitu, saking dinamisnya dunia bisnis itu gitu. Nah, tapi bukan berarti kita boleh menjalaninya dengan ya nekat gitu begitu saja. Ya tentu harus ada aspek persiapan gitu, perencanaan gitu ya. Ya tentu nanti perencanaannya sedetail apa ya bergantung dari kompleksitas masalah di dalam bisnis yang kita jalani gitu. Ya tentu beda bisnis yang baru mulai dengan bisnis yang memang itu sudah besar, yang sudah memiliki misalkan ribuan karyawan. Ya tentu persiapan atau perencanaannya ya pasti berbeda gitu. Tapi di sini saya ingin menekankan ya tentu harus ada lah gitu, minimal persiapan mah gitu. Jangan sampai ya begitu saja berjalan gitu ya. Ya dan tentu video ini juga tidak bermaksud untuk mendorong teman-teman untuk malah menunda bisnisnya gitu. Kalau misalkan memang teman-teman ingin memulai untuk berbisnis gitu, ya bukan berarti ya pada akhirnya dengan saya menyatakan di sini ya harus ada persiapan, ya harus ada ilmu gitu. Ya kita malah akan menunda gitu, menunda bisnisnya gitu. Padahal kan kita harusnya sudah mulai gitu. Ya tentu tidak seperti itu juga maksudnya teman-teman ya. Ya kalau teman-teman sudah pernah menonton video saya yang sebelumnya, nah di situ saya sampaikan sebenarnya orang-orang yang memulai bisnis biasanya itu sudah karena mereka merasa siap, sudah karena mereka merasa butuh juga gitu ya, sehingga mau tidak mau mereka akan memulai bisnis gitu dengan segala kondisi yang yang dimiliki gitu, dan dengan segala modal yang ada, kan seperti itu gitu ya. Nah, jadi sama sekali tidak mendorong teman-teman untuk malah menunda-nunda kalau memang teman-teman sudah ingin memulai bisnis gitu ya. Nah, tapi di sini saya ingin tetap menyampaikan bahwa aspek persiapan itu menjadi hal yang sangat penting juga untuk setidaknya kita bisa mencoba memetakan lah atau memahami tentang medan seperti apa yang akan kita hadapi supaya meminimalisir potensi kegagalan kan gitu ya. Nah, cuma seringkali ya saya juga tahu lah gitu, istilah nekat itu seringkali terdengar seolah-olah lebih keren gitu ya, seolah-olah lebih hebat, lebih powerful gitu kan. Misal contoh, saya nekat buat resign dari tempat kerja, terus kemudian nekat juga untuk memulai bisnis. Ya, pada akhirnya saya sukses untuk mencapai bisnis yang maju gitu. Nah, seringkali terdengar lebih keren ya gitu kalau pakai istilah nekat gitu ya, ketimbang ya saya ya mencoba berani untuk berbisnis gitu ya. Nah, cuma ya saya pikir ya tentu kita harus evaluasi juga dari penggunaan istilahnya gitu, dan apakah memang benar dalam prakteknya itu
orang-orang yang pada akhirnya mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan di dalam bisnisnya itu ya karena modal nekat gitu ya. Nah, coba kita kita cari tahu lah gitu. Kita cari tahu, kita evaluasi gitu ya. Atau itu sebenarnya ya cuma istilah aja gitu. Itu cuma dalam obrolan keseharian aja. Ya sebenarnya kan kalau kita kembali kepada istilahnya gitu ya, yaitu berbeda. Ada perbedaan lah antara berani dengan nekat gitu. Nah, jadi ya saya pikir orang-orang yang memulai bisnis gitu, tentu dia udah punya anggapan, dia udah punya asumsi lah. Misalkan, biarpun di dalam bisnis itu akan menghadapi berbagai macam masalah-masalah, akan menghadapi berbagai macam dinamika, tapi dia masih punya keyakinan, dia masih punya keberanian bahwa dirinya punya potensi, dirinya punya kekuatan-kekuatan yang cukup memadai untuk menghadapi setiap masalah-masalah gitu yang nantinya akan ditemui gitu. Ya seperti contoh gitu, saya pun ketika dulu waktu awal kali memulai, ya tentu banyak hal gitu, banyak hal yang sebenarnya masih belum saya ketahui tentang bisnis yang akan saya tekuni gitu ya. Termasuk sampai saat ini pun ya saya masih terus belajar gitu, masih terus mendalami bidang bisnis yang sedang ditekuni ini gitu. Nah, jadi ya memang dalam prakteknya, dalam prosesnya tentu akan terus-terusan kita mempelajari lah gitu. Kita akan terus mendalami gitu. Nah, seperti itu.